menyembah Tuhan. Kita percaya bersama Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu ini denganmu Tuhan. Come on. Makasih Tuhan. Yes Jesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Oh, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Hanya dengan-Mu Tuhan, Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan. Hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Oh Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan Tuhan, berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Hanya dengan-Mu Tuhan, Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan hanya Engkau Tuhan, Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on, mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Tuhan, Kau luar biasa Bapa. Kau setia Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau percaya penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan Tuhan. Percaya Tuhan setiap langkah hidup kami selalu dengan Engkau Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Your presence never forsake us Lord. Thank you Lord Jesus. Tiada yang dapat pisahkan
will never forsake me. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh Jesus, for your presence never leave me, and you'll never forsake me. For your presence never leave me, and you'll never forsake me. For your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh Jesus, oh terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu Tuhan. Dari dahulu kala, sekarang dan selamanya, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Oh, Kau Allah yang setia dalam setiap langkah hidupku. Kau tak pernah meninggalkanku. Oh, mari jemaat kita angkat suara kita nyatakan Tuhan baik. Kita mengucap syukur. Tuhan meluputkan kita dari segala masalah kita. Tuhan membawa kita dari glory sampai glory. Terima kasih Tuhan. Kerala bashe, kerala baba, kerala bashe, kerala baba baba, kerala bashe, kerala baba baba. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua Tuhan. Kau baik Tuhan. Percaya Tuhan di setiap langkah hidup kami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Percaya Tuhan, Your presence never forsake us Tuhan. You never leave us Tuhan. Sedetik pun sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you for your favor. Thank you for your presence. Thank you for your blessing in our life, Lord Jesus. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He
may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Mari kita berikan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kau percaya Tuhan, berkat-Mu tidak pernah berkesudahan Bapa. Percaya Tuhan, Your favor and Your blessing Lord always be with us Tuhan. Kau percaya apapun yang terjadi Tuhan di kiri kanan kami Tuhan. Seribu rebah di kiri kanan kami Tuhan, tapi bersama Engkau Tuhan kami kuat berdiri Tuhan, menatap ke depan Bapa. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa Tuhan. Percaya Tuhan, kami tidak perlu khawatir lagi pada saat kami mengikut Engkau Tuhan. Anak-anak kami dan anak-anak dari anak kami Tuhan, Engkau akan berkati Bapa. Percaya Tuhan, orang yang percaya Tuhan tidak pernah meminta-minta Bapa. Bapa, hari ini Tuhan kami mau excited Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada Bapa, walaupun kami tidak berkumpul Tuhan di satu gedung Tuhan, percaya Tuhan, Kau ada Tuhan di mana-mana Tuhan. Karena Kau Allah yang omnipresent Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau menyiapkan hati kami Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan tertanam di hati kami Tuhan, berbuah dan menghasilkan buah yang lebat Bapa. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan, dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya, katakan amin, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati. Saat ini kita mau memberi persembahan buat Tuhan. Mari kita membaca saat ini di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadapan Allah dan Allah mengingat engkau. Ini luar biasa Cornelius, seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang banyak memberi sedekah. Ya, kalau kita melihat Cornelius seorang pribadi yang mengasihi Tuhan, ya. Poinnya, Cornelius suka menolong pekerjaan Tuhan, maka Tuhan mengingat pemberiannya, ya. Habis itu Cornelius itu berkenan di hadapan Tuhan serta dicurahkan Roh Kudus. Habis itu kedua, Cornelius suka berdoa, senantiasa memberi kepada Tuhan karena dia tahu segala sesuatu yang dia punya berasal daripada Tuhan. Hatinya suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita memberi untuk pekerjaan Tuhan saat ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik, sangat baik buat kita. Kalau Cornelius bisa, kita pun bisa melakukan hal yang sama untuk pekerjaan Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pemberian kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa siang hari ini. Tuhan,
Mari Tuhan Yesus, Engkau akan berkati kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, seperti Cornelius, Engkau akan berkati kami supaya kami belajar bisa memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hanya hidup kami belajar untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, Engkau terus akan menolong kami, berkati usaha kami, apapun yang kami kerjakan. Tuhan Yesus, di tempat ini, di gereja Sitri ini Tuhan, semua kami Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, Engkau akan memberkati kami, Kau akan menolong kami, Kau berikan hikmat pewahyuan kepada kami untuk kami menjalankan setiap pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Engkau berkati Tuhan Yesus saat ini Tuhan, Pak Joshua, Engkau memberkati Tuhan Ibu Sanita, Engkau berkati semua aktivis yang bekerja Tuhan Yesus, yang mengambil bagian pelayanan pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau berkati dengan luar biasa, dengan kesehatan yang sempurna datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hai, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini saya mau menyampaikan bahwa kita perlu menjaga dan mengawasi dan juga memperbaharui pikiran kita dan perkataan kita. Kenapa pikiran ini sangat penting? Karena ini mulai dari pikiran. Amsal 23:7 mengatakan, sebagaimana seseorang berpikir, maka demikian ia. Bahasa Inggris bahkan lebih jelas. As a man thinks in his heart, so he is. Jadi kata thinks di situ kata continuous, kata yang terus menerus. Sewaktu seseorang berpikir terus menerus apa yang dia pikirkan, maka kesanalah ia. Dengan kata lain, Anda bisa melihat diri Anda 2 tahun, 5 tahun dari sekarang dengan apa yang mendominasi pikiran Anda. Jadi apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita sangat penting. Itu sebabnya kita harus menjaga pemikiran-pemikiran yang dilemparkan oleh orang-orang sekitar kita atau lingkungan atau dari sosial media. Kita harus jaga. Dan kita bisa menjaga pikiran kita. Kalau itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, kan kita tutup, kita seal di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tutup, jangan sampai pemikiran itu masuk. Kenapa? Karena iblis itu looking after, dia mau mencari, dia mengincar pemikiran saudara. Demikian juga Tuhan juga mau pemikiran saudara. Masih ingat dalam Kejadian 3, teman-teman, di mana iblis itu mencobai Hawa. Dia katakan, you are missing something. Engkau ini kehilangan sesuatu. Kalau engkau makan buah pengetahuan ini, engkau tidak akan mati. Maka engkau akan terbuka matamu. Jadi iblis memberikan pemikiran kepada Hawa bahwa Allah itu berdusta. Allah itu menahan hal-hal yang baik dari Adam dan Hawa. Kalau saja engkau makan buah ini, engkau nggak akan mati. Maka engkau malah terbuka matamu. Nah, ini satu pemikiran, is a wrong thought, pemikiran salah, bahwa Tuhan itu menahan hal-hal yang baik. Tidak, saudara. Allah itu suka sekali memberkati kita sebagai anak-anaknya. Dia nggak pernah menahan-nahan kebaikan dari orang-orang yang hidup yang berkenan padanya. Mazmur 84 mengatakan demikian. Juga dalam Yakobus 1 dikatakan bahwa di dalam Allah itu selalu terang. Dan dia nggak pernah menahan-nahan kebaikan bagi orang-orang yang hidupnya benar. Jadi itu adalah pemikiran yang salah. Dan kita harus menjaga. Harus jaga pikiran kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak menjaga pikiran kita dengan sesuai dengan firman Tuhan, itu bahaya. Nah, itu sebabnya kita perlu menjaga pemikiran kita. Bahkan dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8, itu Allah mau kita end up atau berakhir di sini. Di mana? Di tempat yang berbahagia. Al-Filipi 4 ayat 8 mengatakan, oleh sebab itu pikirkanlah semua ini. Pikirkan apa yang baik, apa yang murni, apa yang kudus, apa yang layak, yang patut dengar, pikirkanlah semua itu. Sebab kenapa? Kalau kita mengisi pemikiran kita dengan hal-hal yang positif sesuai dengan firman Tuhan, itu akan masuk ke dalam hati kita. Dan dalam hati kita, udah pada waktunya akan dilepaskan, boom, akan manifestasi luar biasa. Nah, Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 34-35, Yesus menegur orang-orang Farisi dan Saduki, karena mulutnya, luarnya kelihatannya necis, kelihatannya mengagungkan Tuhan, tapi hatinya dalamnya nggak benar. Dikatakan Yesus menegur mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Ngeri sekali ya. Yesus menegur gitu. Bagaimana mungkin orang yang jahat mengucapkan hal-hal yang baik? Tidak mungkin. Karena dikatakan itu sebab dari kelimpahan hati keluarlah ucapan itu. Orang yang baik mengucapkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik.
Orang yang jahat mengucapkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan jahat. Jadi hati kita itu seperti tas. Nah, tas itu pasti ada isinya ya, bawa sesuatu. Dan pada waktunya, pada saat under pressure itu akan kelihatan. Nah, pada masa-masa lagi susah atau PSBB seperti ini akan kelihatan siapa kita. Bisa kelihatan kadang-kadang orang nggak sadar dia posting sesuatu di sosial media sebenarnya yang mempermalukan diri dia atau ngarahkan orang lain itu bisa sempatik sama dia. Itu sebenarnya orang itu menyatakan siapa itu dirinya ya tanpa menghakimi siapa-siapa. Jadi kita harus hati-hati dalam hal demikian. Nah, Yesus berkata bahwa perkataan yang Yesus katakan itu adalah roh dan kehidupan dalam Yohanes 6 ayat 63. Jadi roh seorang manusia, roh manusia itu tugasnya is to think and to speak, ya, untuk berpikir dan mengucapkan. Ini sangat penting, berpikir dan mengucapkan. Berpikir apa yang Allah pikirkan dan mengucapkan. Karena kita didesain untuk berpikir hal-hal yang hebat, berpikir hal yang besar. Karena orang-orang besar itu datangnya dari ide-ide yang besar, dari pemikiran besar, dan dia mengucapkan hal yang besar dan mengerjakannya. Nah, orang-orang kecil itu pemikiran kecil. Nah, Bapak Ibu, seringkali orang menjadi miskin bukan karena nggak punya uang, tetapi karena cara berpikirnya yang miskin. Nah, ada kisah di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 mengenai Jabez. Oh, saya suka akan kisah ini. Jabez itu artinya penderitaan, pain. Saya nggak tahu bagaimana, mungkin dia dilahirkan sungsang, lahir terbalik, jadi buah penderitaan. Tapi bayangkan orang tua memberikan seorang anak namanya penderitaan. Bagaimana rasanya kalau bapak atau ibu dipanggil oleh keluarga bapak ibu, hai sini kamu penderitaan, atau hai kamu sial di sini. Rasanya nggak ada orang yang mau dipanggil sebagai sial atau penderitaan atau penyakit, nggak ada ya gitu. Dan Jabez itu menolak pemikiran yang diberikan hal demikian. Dia menolak, dia nggak izinkan. Maka dia membuat petisi, dia berdoa, Tuhan katakan, Tuhan berkatilah aku berlimpah-limpah dan perbesar daerahku. Bahasa Inggris saya katakan apa? Extend my coast. My coast itu pesisir pantai. Perbesar daerahku. Dengan kata lain, Jabez minta kepada Tuhan untuk memperbesarkan cara dia melihat, cara dia menerima hal-hal sebagaimana Allah menerima dia. Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat, maka self esteem atau pandangan kita mengenai diri kita itu akan besar. Maka kita bisa melakukan hal-hal yang hebat. Nah, banyak orang berpikir nggak bisa melakukan hal yang hebat karena dia berpikir diri kecil, undervalue atau devalue. Padahal bukan demikian. Tuhan menciptakan kita, Tuhan mendesain kita untuk bisa berpikir itu secara kreatif. Dan waktu kita ucapkan, hal-hal itu demikian terjadi. Nggak pernah di dalam pemikiran Tuhan, nggak pernah dalam desain Tuhan. Apa yang kita ucapkan, mudah-mudahan segera terjadi. Enggak. Apa yang kita ucapkan dan kita harapkan pasti terjadi. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Markus 11 ayat 22-24 dikatakan, apapun ya yang kau ucapkan asal kau percaya dan tidak bimbang, maka itu akan terjadi, akan diberikan kepadamu. Jadi kita perlu percaya, bahkan gunung pun bisa kita pindahkan, masalah apapun bisa kita pindahkan. Nothing is impossible. Jadi ingat Bapak Ibu bahwa kita didesain dengan perkataan ya, dengan pemikiran dan perkataan itu yang sangat-sangat powerful. Jadi itu Bapak Ibu dari Yohanes 6 ayat 3, dari Filipi 4, dari Matius 12 sangat jelas sekali. Dan saya juga diingatkan pada saat ini juga mengenai kalau kita berpikir, berpikirlah mengenai masa depan. Jangan berpikir mengenai masa lampau. Orang yang berpikir mengenai masa lampau, ibaratnya naik mobil, kaca spionnya lebih besar daripada kaca depannya. Nah, orang yang berpikir selalu mengenai masa lampau akan sulit untuk bisa maju ke depan. Nah, puji syukur kepada Tuhan bahwa masa lampau kita telah ditebus oleh darah Yesus. Semua kesalahan kita, baik sengaja nggak sengaja, itu telah ditebus oleh darah Yesus. Nah, sekarang bagaimana kita melangkah ke masa depan? Nah, bagaimana kita melangkah masa depan bergantung daripada apa yang kita lihat diri kita dan apa yang Tuhan katakan pada kita mengenai masa depan kita itu. Itu sangat penting. Jadi kita harus berpikir thinking out of the box. Kita harus punya pola pikiran demikian. Nah, ini diingatkan akan kisah Daud. Bapak Ibu nanti bisa baca dari 1 Samuel 17 ayat yang 46. Ya, di situ Daud datang ke medan pertempuran dengan orang Israel dan orang Filistin. Nah, orang Israel itu dilecehkan, ya, bahkan dikutuki setiap hari selama 40 hari 40 malam. Pagi sore ada seorang yang gagah perkasa namanya Goliat.
dan mengajak mereka untuk bertempur. Kalau mereka kalah, maka mereka semua akan jadi budaknya. Maka datanglah Daud diutus oleh ayahnya Jesse, Isai, untuk membawa roti dan keju untuk mengunjungi. Dan waktu dia datang ke sana, kakak-kakaknya mengatakan, apa yang kau perbuat di sini? Pulanglah, pelihara kambing yang 2-3 ekor itu. Lalu dia mengatakan, what's in it? Ada apa? Saya datang kemari, saya mau melihat apa urusan denganku. Kemudian Daud mendengar bagaimana Goliat itu mengutuki. Maka Daud mendatangi Goliat. Ya, sedangkan yang lain mengatakan, kamu masih kecil, kamu umur 17 tahun, kamu masih apa? Istilahnya bahasa Jakartanya, masih ingusan kamu, masih beras kencur. Ya, nggak tahu kenapa dibilang beras kencur. Masih belum punya pengalaman, belum makan garam. Tapi saya suka dengan pola pikir Daud. Daud berpola pikir thinking outside of the box. Maksudnya apa out of the box itu? Enggak dengan pola pikir yang sama seperti orang Israel. Bahkan Raja Saul dan seluruh pasukannya diam, frozen, ya, diam, beku, takut dengan perkataan. Bapak Ibu, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Karena apa yang didengar seperti Raja Saul dan pasukannya membuat mereka takut, nggak bisa bergerak. Padahal Tuhan itu telah memberikan tanah Kanaan untuk mereka nikmati, tanah susu dan madu. Dan Daud mengatakan dalam 1 Samuel 17:46, hari ini juga Tuhan memberikan engkau untuk aku penggal engkau kepalamu dan tubuhmu, dan bukan itu saja, seluruh pasukan Filistin akan menjadi makanan bagi burung-burung di udara dan bagi binatang liar. Wow, itu satu perkataan yang luar biasa. Kayaknya di luar pemikiran, di luar batasan seorang anak muda 17 tahun, Bapak Ibu. Seperti itu bisa berani berkata demikian. Dia berkata karena dia melihat dirinya sebagaimana Tuhan menaruh dirinya. Dan Alkitab mencatat pada hari itu juga Daud itu mengalahkan Goliat, memenggal kepalanya dan membawa kepalanya itu pulang, dan pedang itu dibawa. Nah, mungkin dia mengatakan, tapi saya telah menikah berantakan, saya hidup saya berantakan, I have a messed up life. Orang-orang mengatakan ini sangat sulit, saya terlibat utang piutang yang dalam. Saya bawa kabar baik pada hari ini, bahwa Allah adalah Allah. Apapun hal yang mustahil kelihatannya bagi saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau saudara mau percaya kepada Tuhan, saudara mau dipakai dan dibentuk, bagaimana caranya? Dimulai dengan pemikiran, dimulai dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dimulai bahwa dengan Tuhan kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan telah taruh semua potensi untuk hidup saudara di dalam hati saudara. Ya, saudara mungkin belum melihat, itu masih tersembunyi. Tapi kalau saudara mau, mulai berpikir, thinking out of the box. Berpikirlah. Kemudian ucapkanlah. Dan hidupilah. Hidupilah setiap firman yang diberikan kepadamu. Dan satu kali Anda akan melihat, itu akan manifestasi luar biasa. Dan saudara akan melihat berkat Tuhan bukan datang hanya kepada Jabez, berkat Tuhan bukan hanya datang kepada Daud, tapi berkat Tuhan datang kepada saudara. Hari ini saya mau menantang saudara, bahwa saudara itu bisa berubah masa depan saudara. Saudara bisa mengubah kehidupan saudara, thinking outside of the box, dengan mengizinkan Allah berpikir melalui saudara. Kok bisa? Bisa, saudara. Caranya bagaimana? Setiap malam saya mengambil firman Tuhan, saya membaca, supaya nanti kalau saya lagi tidur, alam bawah sadar saya diisi dengan firman Tuhan. Bahwa waktu saya bangun pagi, saya mengisi dengan firman Tuhan. Sebelum saya melihat kabar-kabar semua, sosial media, sebelum saya melihat TV, sebelum update corona apa yang terjadi, bisa membuat kita depres, ya. Tapi saya mengisi dengan firman Tuhan. Dan Amsal 4 ayat 22 dikatakan apa, ya? Kalau kita makan firman Tuhan, kita mengizinkan firman Tuhan itu menjadi obat bagi tubuh kita. Becoming healing, becoming medicine for our soul. Nah, hal yang pertama yang terjadi waktu kita makan firman Tuhan, waktu kita merenungkan, waktu kita baca, waktu kita mengucapkan firman Tuhan, hal yang pertama adalah jiwa kita diperbaharui. Jiwa kita itu dihembus oleh nafas Roh Kudus, sehingga tubuh kita pun mengalami kebangkitan. Nah, dari situlah, dari pikiran yang berubah, dari pikiran diperbarui oleh firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Seringkali orang bertanya, bagaimana Roh Kudus bekerja? Dengan pikiran kita diperbarui, sehingga kita punya pola pikir yang sama dengan Allah. Kita tidak seharusnya hidup sama dengan orang-orang di dunia, saudara. Betul kita hidup di dunia, tapi kita punya sistem yang lebih hebat. Sistem apa?
sistem kerajaan Allah, sistem iman, sistem yang mempercayai bahwa apa yang kita lihat sekarang terjadi dari apa yang tidak kelihatan, bahwa hukum rohani lebih tinggi daripada hukum-hukum natural. Nah, saya percaya pada hari saudara diberkati. Hukum rohani itu sangat powerful. Dikatakan di dalam Ayub juga, tidak tahukah kamu bahwa hukum rohani itu melebihi daripada hukum gravitasi. Itu sebabnya waktu Simon Petrus berjalan di atas air, dia bukan berjalan di atas air, dia berjalan di atas firman Kristus, firman yang diurapi. Kan orang benar hidup oleh iman, dan iman itu datang dari perkataan Tuhan yang hidup. Nah, saya percaya kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah ini, ada firman yang hidup dihembus oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapak, aku berdoa pada saat ini, berkati setiap orang pada saat ini dalam keadaan yang paling mustahil sekalipun di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sanggup. Pada saat ini serahkan hatimu, percaya hatimu pada Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan bisa sanggup melakukan hal yang besar melalui engkau. Saya tutup dengan Mazmur 37 ayat yang ke-14. Dikatakan bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Dikatakan dalam bahasa New King James Version, dikatakan hampir-hampir, unless I get fainted, I see the goodness of the Lord in the land of the living. Ya, kalau aku tidak melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup, aku bisa-bisa pingsan. I'm finished. Dengan kata lain, Bapak Ibu, orang sekitar kita tuh mencari orang-orang yang mau menghidupi firman Tuhan, orang-orang yang mau percaya firman Tuhan, orang-orang yang mau pikirannya sama dengan pikiran firman Tuhan, orang-orang yang mau dipakai bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Tuhan tuh baik, bahwa Tuhan tuh gak pernah menahan kebaikan. Dan saya percaya orang itu bisa saudara dan saya. Dan saudara percaya orang-orang sekitar saudara itu bisa dijamah oleh Tuhan, dan saudara diberkat pada masa-masa seperti ini. Tuhan memberkati. Hari Jumat kita mau meresapi firman Tuhan hari ini. Kita menyanyikan lagu Engkau Setia Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Come on, oh, your presence, Lord. Presence never leave
situasi yang sulit. Saya percaya, izinkanlah supaya Tuhan bisa merubah Jabez, Tuhan juga bisa merubah saudara. Apapun situasi dalam keadaan sulit, sebagaimana Jabez berdoa, Tuhan berkatilah aku berlimpah-limpah, perluas daerahku. Dan saya percaya, kalau saudara mengizinkan Tuhan untuk bisa berpikir melalui saudara, saudara juga mempunyai kapasitas untuk bisa menerima apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan lihat dalam hidup saudara juga berubah. Pada saat ini saya mau menantang setiap saudara untuk 30 hari ke depan, 30 hari ke depan, punyai doa Jabez dalam kehidupan saudara, supaya punya pikiran yang sama dengan Allah. Karena kehendak Allah adalah damai sejahtera, sukacita dan Roh Kudus. Bukan kehendak Allah untuk saudara dalam kehidupan yang biasa saja, tapi pikirkanlah mengenai masa depan. Pikirkanlah hal yang baik, yang berkenan, yang patut yang baik dengar. Sebab itu saya mau menantang setiap saudara untuk kalau saudara mau hidupnya berubah, mengalami seperti Daud yang thinking out of the box, berpikir di luar daripada pemikiran biasa. Sama seperti Jabez juga. Kalau itu saudara, apapun keadaan saudara, dalam keadaan masalah ataupun tantangan dalam soal keluarga, pernikahan, keuangan, pada saat ini saudara bisa angkat tangan saudara saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap orang yang hadir dan melihat pada saat ini, tangan Tuhan pada saat ini menjamah, memperluas, memberkati engkau berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus, memperbesar teritori, memperbesar daerahnya, memperbesar kapasitas untuk bisa menerima apa yang Tuhan ingin saudara lihat di dalam Tuhan Yesus, dan dijauhkan dari segala malapetaka dan tidak ada kesakitan menimpa saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi saudara-saudara yang juga jauh dari Tuhan pada saat ini, aku berdoa untuk setiap saudara yang jauh dari Tuhan kembali pada Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara bisa sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara mau untuk kontak kami ke nomor